Shalom sahabat Infinity Grace Indonesia dimanapun Anda berada. Biarlah kebenaran Kristus menjadi gaya hidup Anda. Kembali lagi renungan harian tanggal 3 Maret. Renungan harian hari ini berjudul Apakah yang ada di dalam hatimu? Kita buka di kitab Ibrani pasal 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Demikian firman Tuhan. Banyak di antara kita yang telah diajarkan bahwa kita tidak dapat mempercayai hati kita. Kita mengutip ayat-ayat seperti betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Itu dapat dibaca di Yeremia pasal 17 ayat 9. Dengan tidak menyadari bahwa Yeremia sebetulnya sedang berbicara tentang seseorang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi sebenarnya kitab Yeremia ini berbicara tentang hati seseorang yang licik karena dia belum mengenal Kristus atau Juru Selamatnya. Beberapa orang telah datang dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan kehidupan saya." Kemudian saya bertanya, apakah yang ada di dalam hati Anda? Jawabnya, saya ingin bekerja, melayani di antara anak-anak. Jika begitu, bekerjalah di antara anak-anak. Tetapi saya sedang menantikan Tuhan untuk menyuruh saya melakukan itu. Jawab orang tersebut. Tuhan telah memberikan keinginan Anda itu. Jadi pergilah dan bekerjalah di antara anak-anak. Tetapi keinginan itu timbul dari hati saya. Bagaimana saya tahu bahwa itu berasal dari Tuhan? Dari percakapan yang terjadi, dapat dilihat orang ini menantikan Tuhan untuk menyatakan apakah benar dia ingin melayani. Kemudian dia juga berkata, tetapi keinginan ini timbul dari hati saya. Orang ini tidak mempercayai isi hatinya sendiri untuk melayani Tuhan. Apakah itu benar dari Tuhan atau tidak? Sahabat terkasih, begitu Anda diselamatkan, Anda memiliki hati yang baru, itulah janji Tuhan. Kita lihat di Yeskel pasal 36 ayat 26. Dan Anda dapat mempercayai bisikan hati Anda karena Tuhan tinggal di dalam diri Anda dan Dia menuntun Anda dari dalam. Kembali lagi saya ajak Anda membuka Alkitab Yeskel pasal 36 ayat 26. Dan jangan khawatir karena bisikannya. Bisikan Tuhan tidak akan berlawanan dengan firman Tuhan. Itu akan menuntun Anda menuju keberhasilan yang baik. Sering Anda menemukan bahwa saat Anda mengikuti bisikan hati Anda, sebenarnya itu adalah Tuhan yang telah menaruh keinginan tersebut dalam pikiran Anda dan menuliskannya dalam hati Anda. Ada suatu kisah seseorang. Saat itu dia mendekati salah seorang pemimpin gereja dan memberitahukan, "Saya benar-benar menganggap Anda terpanggil untuk menjadi seorang gembala gereja sepenuh waktu." Ternyata itu adalah peneguhan tentang apa yang telah ia ketahui dalam hatinya. Anda lihat, orang itu akhirnya menjadi seorang gembala sepenuh waktu saat itu. Jika Anda menikmati sesuatu dan ingin melakukannya, lakukanlah itu. Ikuti aliran Tuhan sendiri, sehingga Tuhan berkata bahwa Dia menuntun kita di dalam hati kita. Jangan ragukan Dia,
dan jangan khawatir tentang hasilnya. Bagian Anda hanyalah mengikuti alirannya. Bagian Tuhan adalah mengerjakan dalam diri Anda, baik kemauan maupun pelaksanaannya. Kisah seseorang yang akhirnya dinubuatkan jadi seorang pendeta, akhirnya benar-benar menjadi seorang pendeta. Mungkin dia merasa itu hanya isi hatinya saja atau isi hati seseorang bagi dia. Tetapi Tuhan sudah mengetahui dan merancangkan hal itu bagi dia. Tuhan selalu mengerjakan dalam diri Anda, baik kemauan maupun pelaksanaannya. Filipi pasal 2 ayat 13. Sahabat yang terkasih, karena Tuhan telah memberikan kepada Anda hati yang baru, Dia akan menuliskan keinginannya di dalam hati Anda. Dan sementara Anda memenuhi semua keinginan ini, Anda akan menghasilkan buah, serta tidak akan layu dan mati. Apapun yang Anda lakukan akan berhasil. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman hari ini. Bapa di surga, kami percaya bahwa hati kami juga adalah hati-Mu, sebab Engkau sudah memberikan kami hati yang baru. Kami tidak perlu ragu harus melayani Engkau, menunggu tanda-tanda apakah kami benar harus melayani Engkau. Kami tidak perlu harus menunggu ada nubuatan seseorang. Kami harus melayani Engkau. Tetapi Engkau yang menaruh hati itu ke dalam kami, sebab kami memiliki hati yang baru seperti janji-Mu dalam firman Tuhan. Kami mau belajar untuk berjalan bersama Engkau dengan hati kami yang baru, melayani Engkau dan melakukan pekerjaan yang Kau tetapkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Amin.